Beberapa jam ke depan kita akan menghadapi pengumuman dari FOMC dan ini sangat penting teman-teman karena nasib dari pergerakan emas ataupun pound sterling atau bahkan pasar saham itu akan ditentukan nanti malam. Tapi hati-hati, kali ini Fed tidak akan mengumumkan proyeksi ekonomi sehingga kita tidak akan melihat apakah ada dot plot terbaru atau tidak. Yang jelas kita masih berpegangan pada dot plot di bulan Juni, yaitu ada 2 kenaikan tersisa di tahun ini. Tapi apakah dia akan menggunakan keseluruhan atau tidak, atau bahkan diperkirakan inilah kenaikan terakhir, itu yang akan kita bahas dan skenario menghadapi FOMC. Kita lihat. Oke, ekonomi kalender hari ini sebelum kita menghadapi dengan FOMC meeting, kita akan ada menghadapi data building permits dan juga new home sales dari Amerika. Seperti biasa lagi, kita akan lihat ekspektasinya apakah dia akan naik atau tidak. Kalau dilihat dari sini, new home sales diperkirakan akan melemah di angka minus 0,7% dari previousnya 12,2%. Lalu kemudian untuk new home sales dengan angka 725.000, ya diperkirakan tentunya turun dari angka sebelumnya 763.000. Dan itu berarti pertanda bahwa market mengharapkan, sangat-sangat mengharapkan, bahkan kalau bisa mungkin Fed segera mengumumkan akhir dari siklus kenaikan. Oke, itu berarti aktual harus lebih rendah daripada ekspektasi. Kalau itu terjadi, US dollar akan melemah, berarti emas ataupun currency lain atau bahkan pasar saham punya kesempatan untuk rebound. Nah, tapi sebaliknya, kalau ternyata data secara mengejutkan ternyata jauh lebih kuat atau di atas ekspektasi, hati-hati, itu berarti pertanda emas akan mengalami penurunan karena dolar yang cenderung menguat. Nah, tapi hati-hati, karena kita berhadapan dengan FOMC beberapa jam setelahnya, maka saya sarankan setelah menghadapi data ekonomi ini, kita langsung exit karena kemungkinan efeknya atau reaksinya hanya relatif terbatas. Saya perkirakan mungkin jika memang data dirilis di jam 9 malam, maka mungkin maksimum di jam 10 malam kita harus sudah selesai. Karena di jam 00 kita akan melihat potensi reaksi di mana mereka sudah mulai berasumsi terkait dengan apa yang akan dihasilkan ataupun diputuskan. Lalu kemudian di jam 1 malam atau di 1 dini hari kita akan dengarkan keputusan apa yang dihasilkan. Walaupun 96% sudah memperkirakan atau memprediksikan bahwa Fed kemungkinan hampir pasti menaikkan 25 basis point. Dan lagi-lagi fokus utamanya teman-teman, mohon maaf, bukan ke angka suku bunga ini. Karena ini 96% sudah diprediksi, maka kemungkinan fokus utamanya adalah kepada pernyataan Powell. So, reaksi yang nyata, spontan, harusnya memang kita akan berikan tekanan terhadap emas ataupun saham dan juga market lain kalau ternyata Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga 25 basis point. Secara teori, seperti itu. Tapi hati-hati karena market juga sudah bereaksi lebih dulu dan kita lihat di 3 hari terakhir emas sudah mengalami penurunan termasuk juga pound sterling termasuk juga dengan saham. Tapi saat pengumuman kemungkinan mereka hanya mungkin reaksinya 15-20 menit pertama karena di 30 menit berikutnya akan berhadapan dengan pernyataan dari Fed yaitu Ketua Jerome Powell. Dan hati-hati, ini berarti bisa menandakan pembalikan kalau ternyata apa yang diharapkan oleh market kecenderungannya sesuai dengan pengumumannya. Tapi juga bisa saja lanjut penurunan kalau memang ternyata Fed-nya memberikan indikasi mereka masih tetap menaikkan suku bunga. Well, nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian jangan lupakan di hari berikutnya kita juga akan langsung terfokus dengan ECB. Karena ECB pun diperkirakan akan menaikkan 25 basis point. Karena ECB pun diperkirakan akan menaikkan 25 basis point dan lagi-lagi tekanannya adalah kepada pernyataan Christine Lagarde. Kalau ternyata dia masih tetap hawkish dan masih tetap terbuka dengan kenaikan berikutnya, well, euro punya harapan untuk kembali berkembang lebih lanjut. Artinya rally harusnya bisa terjadi. Tapi kalau ternyata tidak ada pernyataan tersebut, apalagi Presiden Lagarde memberikan indikasi bahwa mereka bisa saja jeda untuk bulan September, maka dipastikan euro kemungkinan akan kembali redup. Nah, hal ini kita lanjutkan dengan apa yang diharapkan dari data ekonomi karena setelah itu kita juga akan berhadapan dengan GDP Amerika di malam harinya, tanggal 27. Jadi setelah Fed mengumumkan kebijakannya dan Powell juga memberikan indikasi tentang kelanjutannya, maka data ekonomi yang akan menjadi figur utama adalah GDP. Kalau ternyata data GDP tersebut melambat, of course kita akan bisa mengharapkan dolar kembali tertekan. Tapi sebaliknya, kalau GDP-nya ternyata relatif lebih kuat, ya mohon maaf, kemungkinan kita masih harus melihat sampai bulan September nasib untuk emas ataupun produk lain. Kemudian update dari China, ada kabar terbaru terkait dengan penggantian pucuk pimpinan dari gubernur PBOC atau People Bank of China atau Bank Sentral dari negara China yang ternyata Pan Gongsheng
ditunjuk untuk menggantikan ketua sebelumnya yaitu Yigan. Ya, entah ini intrik ataupun mungkin kecenderungan untuk alasan kesehatan. Tapi kemudian juga ada perubahan di Kementerian Luar Negeri, di mana Menteri Luar Negeri Qin Gang digantikan oleh Wang Yi sebagai Menteri Luar Negeri. Dan kita lihat apakah ini juga reaksi dari beberapa pembuat kebijakan. Mungkin saja ini trik untuk memperlancar keluarnya paket stimulus. Wow, ini sangat menarik, tapi kita belum dapatkan detail, sehingga itu sebabnya kenapa Hang Seng pagi ini kecenderungannya naik tapi tidak terlampau kuat, tapi turun pun sepertinya masih tetap berharap dengan paket stimulus yang bisa sewaktu-waktu diumumkan. Nah, untuk nanti malam, kalau kita bisa bicarakan tentang 3 bank sentral ini, maka secara urutan Fed lah yang paling utama, baru nanti kita bicara tentang ECB, dan hari berikutnya kita akan bicara tentang BOJ. Harapan demi harapan yang ditujukan, tentunya kita harus juga memperkirakan apa reaksi yang bisa terjadi. Potensi US dollar untuk bullish kemungkinan kalau disampaikan bahwa suku bunga naik di bulan Juli, kemudian Fed-nya masih tetap terbuka untuk kenaikan di bulan September. Sementara bearish untuk US dollar kalau ternyata Fed menaikkan di bulan Juli dan akhirnya terbuka untuk mengakhiri kenaikan suku bunga kalau inflasinya turun lebih cepat. Nah, saya punya skenario yang mungkin akan menjadi pertimbangan yang cukup cermat untuk malam ini. Kalau kita bicara tentang ekspektasi, suku bunga diharapkan menjadi 5,5% dari 5,25. Of course, itu berarti kenaikan 25 basis point. Dan seperti penekanan dari apa yang disampaikan oleh Powell di 2 pertemuan sebelumnya, mereka tidak akan melakukan kenaikan yang lebih agresif, melainkan lebih kepada moderat. Itu berarti tanda-tandanya hanya berkisar 25 basis point. Catat, hanya berkisar 25 basis point. Well, of course, dengan demikian, ekspektasi pertama, skenario adalah kalau misalkan ternyata kenaikan tersebut memang benar 25 basis point, lalu kemudian press conference, karena itulah yang paling utama ditujukan untuk hari ini, maka perhatikan apakah ada pernyataan terkait dengan terbuka untuk kenaikan berikutnya. Jadi kenaikan suku bunga 25 basis point bulan Juli ditambah dengan terbuka untuk kenaikan berikutnya, itu akan mengakibatkan strong US dollar. Ya, strong bullish untuk US dollar. Itu berarti emas dan juga produk lain akan kemungkinan tertekan lebih dalam. Nah, hati-hati. Potensi yang kedua, skenario yang kedua, kalau ternyata secara mengejutkan Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga. Jangan senang dulu, walaupun reaksinya nantinya adalah weak dollar, artinya ada kenaikan untuk emas, tapi kemungkinan itu hanyalah sesaat. Karena 30 menit kemudian, saat Powell memberikan komentar ataupun pidato menyatakan bahwa mereka tetap terbuka untuk kenaikan berikutnya, dipastikan dolar akan kembali mengambil dominasinya. Dan itu berarti emas akan kembali turun setelah mengalami kenaikan sesaat. Skenario ketiga, naik tetap 25 basis point, tapi dia memberikan indikasi 30 menit kemudian press conference mengatakan ada kemungkinan jeda di bulan September, atau bahkan mereka mengatakan ini adalah kemungkinan kenaikan terakhir. Wow, itu harusnya menjadi sisi yang bearish untuk dolar. Dan itu berarti tanda-tanda bahwa emas bisa saja mengalami kenaikan lanjutan. Nah, tapi yang paling bullish untuk emas ataupun saham adalah poin keempat, di mana skenario keempat diharapkan bulan Juli tidak ada kenaikan, lalu kemudian press conference mengatakan ini adalah akhir dari siklus kenaikan. Wow, ini juga cukup menarik, tapi sayangnya poin keempat ini saya rasa tidak akan mungkin terjadi. Kalaupun misalkan unchanged, saya lebih pilih kemungkinan potensi yang nomor 2, skenario kedua, tapi dengan format kemungkinan mereka 50-50 antara menaikkan atau tidak perlu menaikkan, karena semuanya akan bergantung kepada data. So, dengan demikian, poin keempat, skenario keempat, saya akan memilih terkait dengan skenario yang bisa menjadi kejutan, yaitu kalau ternyata suku bunga bulan Juli tidak berubah, lalu kemudian keputusan berikutnya tergantung data. That means 50-50, dan kita masih bisa mengharapkan NFP ataupun CPI di bulan Agustus dan bulan September. Well, that's fair enough. Dan kita akan lihat reaksi spontannya US dollar akan mengalami penurunan, kemudian juga reaksi saat press conference juga dilanjutkan penurunan terhadap US dollar. Dan akhirnya selama seminggu ke depan kita akan diwarnai dengan harapan bahwa emas mungkin saja tembus angka 2000. Siapa yang tidak tergiur? Tapi kemungkinan potensi tersebut harus terkikis saat mendekati November minggu depan. Oke, jadi hati-hati. Ini kejutan tapi juga belum tentu terjadi. Nah, sementara kejutan yang kedua adalah kalau ternyata suku bunga naik 50 basis point. Secara spontan reaksinya adalah dolar akan sangat-sangat kuat terhadap semua mata uang dan juga semua komoditi. Ya, emas kemungkinan berpotensi turun sangat dalam, kemungkinan 1930 bisa diuji atau bahkan ditembus, tapi mungkin level support psikologis 1900 belum tentu ditembus. Nah, karena 30 menit kemudian, kita akan melihat dari apa yang dikatakan oleh Powell.
Dalam hal ini, kalau ternyata 50 basis point adalah tindakan Fed terakhir dan akhirnya mengakhiri siklus kenaikan suku bunga, itulah surprise yang sangat double. Dan akhirnya kita akan lihat wild volatility yang tadinya tertekan turun, lalu kemudian dia akan berbalik naik dan itu akan berarti US dollar akan berpotensi turun secara drastis. Masalahnya adalah lagi-lagi penekanannya adalah saat Powell mengatakan di 2 pertemuan terakhir Fed tidak akan melakukan kenaikan yang agresif, artinya tidak akan ada 50 basis point. So, saya rasa kejutan yang memungkinkan adalah bagian yang kedua atau skenario yang nomor 2 dan 4. Nah, jadi kira-kira malam nanti, apakah Anda berpikir bahwa Fed akan memberi kejutan atau justru mereka akan sesuaikan dengan pernyataan mereka sebelumnya bahwa mereka masih tetap terbuka sampai 1 kali kenaikan lagi di sisa akhir tahun. Dan ingat, kalaupun misalkan kita anggap bahwa Juli dia naikkan suku bunga 25 basis point, berarti kita masih punya bekal 25 basis point berikutnya dan kemungkinan itu hanya akan terjadi di antara September, November, atau Desember. Dan perkiraan kami, kalaupun misalkan Juli naik, September mungkin jeda, lalu kemudian November mungkin saja naik, dan akhirnya di Desember barulah jeda atau bahkan akhir dari siklus kenaikan. Bagaimana dengan Anda? Kita lihat nanti malam.